Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara adalah orang yang berbahagia hari ini? Satu hal yang saudara harus tahu bahwa sebagai orang percaya, saudara dan saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Namun, untuk kita menyadari kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mempunyai kepekaan rohani. Dan kepekaan rohani tidak lain dan tidak bukan ketika saudara dekat dengan Dia. Maka ketika saudara dekat dengan Dia, saudara dan saya menyadari betapa sebagai orang percaya kita adalah orang diberkati. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kebahagiaan merupakan hal yang sungguh diidam-idamkan oleh setiap insan manusia. Saudara, namun saudara-saudara, kebahagiaan itu sendiri, saudara, sebetulnya bukanlah pencapaian, tetapi hasil. Saudara, berapa banyak orang di dunia ini menganggap kebahagiaan adalah pencapaian, target yang harus dicapai. Sehingga ada orang berkata, kenapa engkau menikah? Karena saya ingin bahagia. Dia melihat kebahagiaan adalah sebuah target. Tapi saudara, kita harus menyadari kebahagiaan bukan target, tapi sebuah hasil. Saudara, ketika Alkitab berbicara bahagia, maka Alkitab berbicara dalam konteks diberkati. Saudara, ada perbedaan yang esensi antara berbahagia dan diberkati. Saudara, bahagia itu tidak mementingkan subjek. Tetapi bahagia itu sangat erat kaitannya dengan situasi dan kondisi. Dan kita tahu, saudara, situasi dan kondisi selalu berubah. Dan bahagia itu seringkali sangat orientasinya kepada perasaan kita yang selalu berubah juga. Tetapi diberkati, saudara, sangat erat kaitannya dengan subjek. Dan tentu ketika kita berkata diberkati, subjeknya adalah Tuhan itu sendiri. Dan saudara, diberkati tidak tergantung perasaan kita, tapi tergantung subjeknya yang memberikan berkat itu. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita adalah secara objektif diberkati Tuhan. Saudara, kebahagiaan selalu dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang baik. Kalau situasi dan kondisi tidak baik, maka kita tidak bahagia. Tetapi berbeda dengan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan tidak selalu seseorang itu mengalami diberkati Tuhan dalam kondisi dan situasi yang baik. Bahkan dalam situasi dan kondisi tidak baik, mungkin dalam penderitaan, orang percaya tetap berkata, saya diberkati Tuhan. Saudara, itulah bedanya antara bahagia dan diberkati Tuhan. Saudara, jadilah orang yang diberkati Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 32. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikianlah pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan dua bagian peristiwa yang dikisahkan. Yang pertama adalah ketika seorang perempuan itu memuji-muji akan ibu daripada Tuhan Yesus yang berkata, berbahagialah ibu yang melahirkan Tuhan Yesus, bahkan menyusuinya. Nah, saudara, kata berbahagia di sini adalah diberkatilah.
Tapi peristiwa kedua adalah bagaimana orang-orang Yahudi meminta tanda. Dan Yesus berkata tidak ada tanda lain di dalam kitab suci kecuali tanda Yunus. Dan orang-orang Yahudi ketika meminta tanda sesungguhnya mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan melalui dua bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan adalah kehidupan di dalam firman Allah. Saudara menjadi ibu dari Mesias, pastilah orang akan mengatakan ibu ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara menjadi ibu dari seorang Mesias, itu merupakan privilege yang paling besar. Karena itu hanya dia yang bisa mengalami dan orang lain tidak bisa mengalami lagi. Setelah Maria menjadi ibu Tuhan Yesus, maka wanita-wanita lain tidak bisa menjadi ibu Tuhan Yesus. Itu adalah privilege. Dan pastilah Maria merasa dan meyakini dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika seorang perempuan berkata seperti itu, apa yang Yesus tanggapi? Maka Yesus berkata begini, yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kata berbahagia ini tentulah kata diberkati. Artinya apa, saudara? Saudara, orang yang diberkati Tuhan tidak spesifik hanya Maria yang mengandung Mesias. Tetapi orang yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mau kasih tahu, yaitu orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, ini harus digarisbawahi oleh kita. Saudara, jikalau engkau ingin hidup diberkati oleh Tuhan, mari dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus katakan. Engkau diberkati oleh Tuhan ketika engkau mendengarkan firman Allah dan engkau memeliharanya. Memeliharanya maksudnya engkau melakukannya, hidup di dalamnya. Maka ketika engkau hidup di dalamnya mendengar firman Allah, maka engkau diberkati oleh Tuhan. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang kita kenal ketika kita baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita tahu dengan amat sangat Tuhan kita Tuhan yang mau memberkati kita. Di dalam perjanjian lama, kita melihat bagaimana Tuhan itu mau memberkati umat Tuhan, bangsa Israel. Namun saudara, mengapa bangsa Israel tidak mengalami berkat Tuhan? Ada satu rahasia yang penting bagi kita. Mereka tidak mendengar firman Allah dan tidak memeliharanya. Saudara, itulah rahasia satu-satunya. Mengapa bangsa Israel waktu itu tidak diberkati. Tetapi saudara perhatikan, ketika mereka mendengarkan firman Allah dan mereka memeliharanya, mereka mulai menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, perjanjian lama memberitahukan kepada kita, engkau pilih berkat atau kutuk. Maka Tuhan berkata, jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau telah memilih berkat. Saudara, Yesus berkata, diberkatilah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara, Tuhan kita pasti ingin memberkati engkau. Tapi tergantung engkau. Kalau engkau mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, maka engkau sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Yang kedua, saudara, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu diawali dengan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada bangsa Yahudi dan tentu kepada kita. Yunus menjadi tanda bagi orang Niniwe. Tanda apa, saudara? Tanda perkenanan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan Niniwe untuk boleh berkenan kepada Tuhan. Dan ketika Yunus memberitakan firman Allah, maka Niniwe berbalik, datang bertobat kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, untuk zaman ini, kedatangan Yesus Kristus menjadi tanda bagi seluruh manusia. Bahwa Tuhan beranugerah kepada seluruh manusia. Saudara, Tuhan Yesus mau memberitahukan
perkenanan kepada Allah pertama-tama diawali ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu percaya bahwa Dia adalah Mesias anak Allah. Dan kita percaya kepada firman-Nya. Dan kita percaya ketika kita percaya kepadanya, percaya kepada firman-Nya, kita percaya akan anugerah-Nya di dalam Dia yang Dia berikan kepada kita. Dan ketika itulah saudara hidup di dalam perkenanan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup yang diperkenan Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah hidup yang berkenan kepada Allah menjadi motivasi kita selalu dalam hidup kita. Khususnya kita sebagai orang percaya, karena kita sudah menerima perkenanan itu. Dan marilah kita hidup di dalam perkenanan Tuhan itu. Saudara, tidak ada kehidupan yang lebih berharga daripada hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara, bahkan kalau kita pun memiliki seisi dunia, tapi jika hidup kita tidak diperkenan oleh Tuhan, kita akan kehilangan seluruh kehidupan kita. Karena hidup kita adalah pemberian Tuhan. Dan nilai hidup kita ada di dalam Dia. Oleh karena itu, saudara, awal daripada hidup yang diperkenan Tuhan adalah bukan apa yang kau perbuat, bukan kebaikanmu, tetapi ketika engkau berkata, Tuhan Yesus, saya percaya kepada Engkau. Engkau adalah Mesias anak Allah. Engkau juru selamat saya. Saya percaya kepada firman-Mu. Bahwa di dalam Engkau ada hidup yang kekal. Sebagaimana kota Niniwe percaya kepada pemberitaan Yunus. Yunus menjadi tanda bagi orang Niniwe akan kasih karunia Tuhan. Dan Yesus Kristus menjadi tanda bagi zaman ini akan kasih karunia Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita boleh menerima perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Dari firman-Mu kami mendapatkan dengan jelas akan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Karena Tuhan juga rindu memberkati hidup kami. Tuhan memberikan Yesus Kristus kepada kami karena Tuhan mengasihi kami. Supaya kami boleh berkenan kepada Engkau. Tuhan, ampuni kami jikalau kami begitu sombong, kami tidak mau percaya. Kami merasa bahwa kami sanggup memperkenankan Engkau. Tetapi Tuhan menyediakan jalan itu. Jalan dan kebenaran hidup yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami. Supaya kami sungguh-sungguh ya Tuhan percaya kepada firman-Mu. Mendengarkan firman-Mu dan hidup di dalamnya. Karena melaluinya Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.